Saya berpandangan apabila DPP bisa mengumpulkan semua dan menginstruksikan seluruh hakim-hakim PHI yang sebelah kiri itu walk out, kurasa ini akan berdampak sangat luas. Hari ini setiap hari ketak-ketok cipta kerja itu dilakukan oleh hakim, kita tidak pernah kontrol. Sekali-kali hakim itu suruh walk out, itu akan ngefek sekali. Yang kedua, kita hari ini juga harus menyerang pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi agar PKB-PKB tidak disahkan menggunakan cipta kerja. Bupati, gubernur suruh mengeluarkan surat edaran yang isinya seperti itu. Termasuk masalah kontrak, masalah outsourcing, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak mengecilkan isu upah, tapi jauh lebih besar, ada efek yang kita punya dengan kemenangan di MK. Saya mengakui kemenangan itu dan saya meyakini itu menang, maka jangan sia-siakan kemenangan ini. Kita semua meyakini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Hal ini kita bisa lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021 yang lalu. Dan sebagai gerakan, tentu kita ingin memastikan agar apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah memastikan bahwa semua kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat itu bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Salah satu yang gencar disuarakan oleh kaum buruh ya terkait dengan kenaikan upah minimum begitu, yang kaum buruh meminta agar kenaikan upah minimum di tahun 2022 itu tidak mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mengapa demikian? Ini selaras dengan apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa semua kebijakan yang bersifat strategis itu harus ditangguhkan pelaksanaannya. Dan upah itu adalah bagian dari program strategis nasional, dan untuk itu tentu saja kita berkepentingan untuk memastikan agar kenaikan upah minimum tidak didasarkan pada PP 36. Kalau itu dijalankan maka dampaknya adalah tidak ada kenaikan upah di berbagai daerah. Misalnya di Banten itu ada 3 daerah yang tidak ada kenaikan upah minimumnya, yaitu di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Begitu juga di Jawa Barat, ada 11 kabupaten yang tidak ada kenaikan upah minimumnya. Misalnya di Bekasi, di Bogor, Karawang, dan berbagai daerah yang lain. Termasuk juga di Jawa Timur dan di Sumatera Utara, itu juga dilaporkan ada beberapa daerah yang tidak ada kenaikan upah minimumnya. Jadi sudah jelas sekali kalau kemudian aturannya didasarkan pada ketentuan dari PP 36 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada banyak sekali daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum. Atas dasar itulah kemudian kaum buruh meminta agar kenaikan upah minimum tidak didasarkan pada PP 36. Tapi tidak saja soal upah, kita juga meminta agar semua ketentuan yang didasarkan pada aturan turunan dan semua hal yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk aturan turunannya juga tidak diberlakukan. Kita juga meminta kepada para hakim di Pengadilan Hubungan Industrial untuk tidak memutus perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Bahkan ada seruan untuk menarik semua hakim ad hoc yang berasal dari buruh untuk memastikan agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa diimplementasikan dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Karena kita meyakini ini adalah kemenangan begitu, dan kita meyakini bahwa cacat formalnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan, maka tidak hanya soal upah, kita juga meminta di berbagai hal, di berbagai sektor, itu juga tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya di sektor ketenagalistrikan, kita juga meminta agar sub ketenagalistrikan juga tidak dijalankan. Hal ini seperti yang disuarakan oleh Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, yang kemudian meminta agar gerakan kita juga diperluas spektrumnya, tidak hanya melibatkan kaum buruh, tapi juga melibatkan elemen yang lain, tidak hanya bicara tentang upah, tapi juga bicara tentang isu yang lain. Jadi kelihatannya di Jawa Timur hari ini ada UMK Jilid 2 di beberapa kabupaten kota. Jadi setelah adanya SK UMK dari gubernur, itu ada beberapa bupati yang merekomendasikan ulang. Ya ini kelihatannya akan sedikit tambah ramai lagi. Nah yang kedua saya jelaskan di sini, ya hari ini fasenya bukan tidak mengerti pemerintah. Hari ini pemerintah sama-sama mengerti dan buruh juga sama mengerti tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu. Persoalannya hari ini pemerintah pokoknya nggak mau. Istilahnya kan di situ, diberi penjelasan apapun pokoknya saya tidak mau. Jadi meskipun ahli hukum kita datangkan 10 orang, 20 orang pun mereka tidak akan percaya ataupun mengabaikan penjelasan itu. Ya ini perlu kelihatannya harus ada perlawanan yang lebih tajam lagi
dari DPP, kurasa pertama yang saya usulkan, Omnibus Law ini kan bukan hanya bicara klaster tenaga kerja. Walaupun kita coba merampingkan, yang kita angkat adalah isu klaster tenaga kerja. Kurasa tidak salah dengan putusan MK ini kita coba merangkul beberapa elemen yang lain, apakah itu elemen aktivis HAM dan yang lain. Yang kedua, kita tidak bisa hanya fokus dengan upah minimum saja. Walaupun upah minimum itu memang sangat penting, tetapi isu dalam klaster tenaga kerja itu sangat banyak. Dan kurasa irisannya jelas, Bu. Saya menginginkan konkretnya seperti ini. Saya berharap kita selama ini merekomendasikan hakim PHI itu, tapi kita tidak pernah mengontrol, tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh hakim-hakim itu. Saya berpandangan apabila DPP bisa mengumpulkan semua dan menginstruksikan seluruh hakim-hakim PHI yang sebelah kiri itu walk out, kurasa ini akan berdampak sangat luas. Hari ini setiap hari ketak-ketok cipta kerja itu dilakukan oleh hakim, kita tidak pernah kontrol. Justru Dewan Pengupahan yang tidak memiliki kekuatan apapun kita suruh walk out. Sekali-kali hakim itu suruh walk out, itu akan ngefek sekali. Yang kedua, kita hari ini juga harus menyerang pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi agar PKB-PKB tidak disahkan menggunakan cipta kerja. Bupati, gubernur suruh mengeluarkan surat edaran yang isinya seperti itu. Termasuk masalah kontrak, masalah outsourcing, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak mengecilkan isu upah, tapi jauh lebih besar, ada efek yang kita punya dengan kemenangan di MK. Saya mengakui kemenangan itu dan saya meyakini itu menang, maka jangan sia-siakan kemenangan ini. Saya berharap tidak hanya berbicara soal isu upah minimum saja. Kurasa itu yang sudah kami lakukan di Jawa Timur. Kita kemarin sudah demo di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai induk dari PHI, dan kemungkinan besar akan disampaikan di Mahkamah Agung. Makanya kita minta hakim-hakim PHI tidak boleh memutuskan perkara dengan cipta kerja. Jadi itu aja tambahannya, Bung. Sekali lagi perjuangannya harus semakin masif, semakin ramai lagi. Terima kasih, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jazuli, saya mau nanya, itu bupati wali kota yang melakukan revisi, melakukan rekomendasi ulang, mereka juga ada revisi atau rekomendasi ulang saja? Rekomendasi ulang. Jadi gini, Bung ya, di beberapa kabupaten kota kemarin Jawa Timur itu ada Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja dan Apindo sudah menyetujui adanya kenaikan upah. Tetapi karena PP 36 mereka tidak boleh naik. Inilah aksi kita kemarin. Ini persis sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, penjelasan pasal 157 yang kurang lebih isinya tidak boleh kesepakatan apapun yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja lebih baik daripada undang-undang ini, tidak boleh. Inilah wujud Undang-Undang Cipta Kerja nyata itu. Makanya seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo yang sepakat sebenarnya itu antara Apindo sama pekerja, sama serikat pekerja untuk menaikkan upah, tetapi karena PP 36 tidak naik. Nah, ini sebagai nyata kita sampaikan kepada publik bahwasanya keputusan gubernur itu tidak ansih untuk mensejahterakan buruh, tetapi hanya tunduk pada atasan. Itu yang politik yang kita mainkan. Yang berikutnya, minggu depan ini kita bawa perkara ini ke legislatif. Artinya trias politika memang benar-benar harus kita mainkan ya. Bukan hanya kita melawan eksekutif pemerintahan, tetapi kita juga mulai di yudikatif dan juga di legislatifnya harus benar-benar kita mainkan juga. Kurasa konkretnya seperti itu, Bung ya. Saya berharap DPP tidak hanya ansih melihat persoalan Omnibus Law pada upah minimum saja, tetapi jauh lebih besar, apakah itu PHK, PKP, PP, apakah outsourcing dan yang lain. Kurasa sangat banyak isunya itu yang mumpung kesempatan MK menang ini, ya tidak ada, harus kita manfaatkan untuk melakukan perlawanan. Terima kasih, Bung. Tentu kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Jazuli, karena bagaimanapun tuntutan awal kita adalah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, mencabut Omnibus Law. Dan kesempatan itu ada, oleh karena itu kita tidak bisa lagi mundur ke belakang, kita tidak bisa lagi mengendorkan perlawanan, kita harus terus mendesak, harus terus merangsak ke depan untuk memastikan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional permanen, artinya tidak ada lagi perbaikan dan dibatalkan.